apa itu? Itu dia. Itu kan. Jawab ini apa itu? Itu aja. Bisa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua keluarga yang saya hormati, saya langsung memulai dari mukaddimah yang mau harus dipahami. Satu, bahwa Al-Quran tentu kita yakin seyakin-yakinnya turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Cuma yang langsung harus dipahami adalah min adatil Arab itu al-ijaz. Ijaz itu meringkas kata yang sebagian karena hadas mengubah. Dan itu pokok sekali dalam ulumul Quran, karena sekali enggak perangkat itu sekali enggak, itu maka kita menjadi kafir. Misalnya iya karena juga iya karena. Bayangkan kalau Allah yang ngendikan itu kepada Nabi Muhammad, maka maknanya berarti Allah ngendikan kepadamu Muhammad kami menyembah. Itu kan enggak kebayang. Maka sebelum terlalu jauh kita pastikan pemaknaan Fatihah ini sudah benar. Maka semua mufassir mengatakan wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Ya, saya ulang lagi ya. Semua mufassir mengatakan wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Jadi kira-kira gini, Nabi Muhammad menerima wahyu ketemu Allah, kemudian sama Allah dibilangin Muhammad katakan iya karena budu. Terus Nabi menirukan iya karena. Dengan demikian maka sah karena Nabi melafalkan kalimat itu kepada Allah. Meskipun asal usul kalimat itu ya memang dari Allah. Cuma jangan bayangkan Allah mengatakan itu kepada Nabi, karena nanti terjadi fasad. Maknanya jadi apa? Rusak. Begitu seterusnya. Sehingga dalam ulumul Quran ini penting sekali. Wa yuqaddaru qabla qaulihi qulu atau qul sesuai mukhatab. Itu banyak sekali. Dan itu menjadi perdebatan para ulama. Ada yang mujma'alah kayak tadi. Ya karena budu itu mujma'alah. Sebelumnya harus ditakdirkan apa? Qulu. Ada yang tidak mujma'alah. Nah, yang tidak mujma'alah itu berdasar siyakul kalam fil qisah. Ini dengarin, ini nanti insya Allah seterusnya baca ikon gampang semuanya gampang. Karena ini memang kunci. Misalnya begini, ketika Nabi Yusuf dituduh selingkuh sama Zulaikha, itu kan akhirnya dipenjara. Setelah dipenjara dibersihkan namanya. Tahu-tahu Nabi Yusuf menghentikan dari kaliya alama anni lam akhum bil ghaibi wa annahu la yahdi kaidal khairin. Sebelumnya waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz turabitu fataha an-nafsi qad syaghafaha innala naraka fi dhalalin. Setelah dikonfirmasi semua, kata mereka semua al-ana hastasofa ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la minas shadiqin. Zulaikha akhirnya ikrar betul, zaman itu yang merayu Yusuf itu saya. Ana rawatuhu an nafsihi. Terusannya ayat itu dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi. Ini enggak mungkin terusan kalimat dari Zulaikha. Ana rawatuhu an nafsi wa innahu la minas shadiqin. Itu jelas kalimatnya Zulaikha. Tapi terusannya ayat dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa annahu la yahdi kaidal khairin. Itu jelas enggak kalimatnya Zulaikha, tapi kalimatnya Yusuf. Maka sebelum dzalika kita pakai perangkat yaitu al-muqaddar. Kira-kira begini, fa'ajaba Yusufu atau faqala Yusufu dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi, bahwa semua konfirmasi ini, semua kejelasan kebenaran ini supaya mereka tahu anni lam akhunhu bil ghaibi, bahwa saya tidak mengkhianati Al-Aziz suaminya Zulaikha ketika dia ada di rumah. Bil ghaibi di sini maknanya khina ghaibatihi ghaibatil aziz wa annahu la yahdi kaidal
Bukti bahwa ini min maqalati Yusuf adalah wattaba'tu millata abani Ibrahim wa Ishaq. Tentu kita tahu Zulaikha itu tidak punya bapak Yakub, tidak punya bapak Ishak. Pasti itu kalimatnya Yusuf. Tapi nyatanya di Quran nggak ada kata pola, ya langsung urut saja. Itu ketika al-ana hasasul haq ana rawatuhu an nafsi wa inna lam nasadikan langsung la ilaha illallah anni lam akhun. Lalu pertanyaannya begini, lalu solusinya gimana ketika ada makhluk itu? Banyak ulama mengatakan solusinya bikin saja wakaf lazim atau sakta atau takbir, terserah istilahnya dalam buku Quran. Ada yang milih itu dinamai wakaf, ada yang milih dikatakan sakta, ada yang milih dikatakan sudahlah namanya apa saja, yang penting dipotong, ditaktek, dipotong-potong. Nah taktek ketika bernafas, ngambil nafas disebut wakaf, ketika gak ngambil nafas disebut apa? Sakta. Tapi maknanya sebetulnya sama, sama-sama menghindari fasadul makna. Ketika itu disambung, kalau dalam balawar disebut kitabul fasli wal wasli. Misalnya agak kebayangan sampai makna ini misalnya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Coba maknani secara langsung. Wa lam yaj'al lan ora gawe sapa Allah taala lagu ning Quran ora digawe iwajan ing dingkong. Kok iman ora digawe jejeg. Itu kan kafir betul. Bukan kafir menurut HTI saja kafir. Kalau kita dikafirkan kubu sebelah kan biasa. Tapi masalah ini kafir betul kalau salah. Quran itu tidak dibikin Allah, TikTok juga tidak dibikin jejak. Tapi ketika disakta maknanya kan tidak. Maka cara maknanya gini, walam yaj'al lahu iwajan orang gawe sapa Allah lalu maring Quran ora digawe iwajan ing TikTok. Jeda. Maknanya ra bengkok apa? Qayiman. Jejak. Itu kan ibarat kita nyuruh santri, cung berikan santri di Surabaya, jeda, bangil. Berarti kata bangil ini badal wolat, kata Surabaya itu disebut dibadali apa? Setidaknya barokahnya jeda itu imma jadi badal dari konklusi ya, dari mafhum kalimat itu, atau badal wolat, tapi tentu di Quran nggak mungkin terjadi badal wolat. Tapi itu semuanya itu barokahnya ditaktek. Saya ulang lagi, cung belikan sate di Surabaya, terus jeda. Maka kata bangil adalah merevisi kata Surabaya. Atau kalimatnya gini, ojo ning Surabaya cung jeda bangil. Berarti ojo ning Surabaya tapi ke bangil. Nah, coba kalau kalimatnya langsung ojo ke Surabaya bangil Pasuruan, semuanya dilarang. Artinya jeda ini benar-benar penentu mana. Nah di sini terus terjadi keharusan wakaf lazim atau disebut kata atau tak. Ini penting dimengerti. Jadi sebelum kita lebih jauh untuk daftar jadi mufassir, nanti yang sahkan asolid sama carun cari sertifikat. Jadi saya biasanya kan rujuk sudah ada ngaji itu, tak jamin nanti rujuk sudah ada ngaji. Saya kalau rujuk sudah jadi resmi, semua ngaji saya juga tak cancel kalau sudah rujuk. Daftar jadi wali maksudnya nggak rujuk. Tidak tahu sudah diterima belum? Kayaknya sudah. Ya wali amatir maksudnya, ada punya kelas berat. Jadi ini penting saya utarakan. Saya berkali-kali meneliti dalam kitab Itkon. Nanti setelah pertemuan kedua insya Allah tak baca secara bab yang dibutuhkan di Itkon. Pertama dimulai tadi. Jadi kalau saya disuruh milih sebagai pengampu ulumul Quran, pertama yang harus diterangkan bahwa min balaghatil Arab adalah al-ijaz. Ijaz itu paling ekstrem dalam Quran, itu membuang kata kaul. Karena kalau kata kaul ini tidak dibuang, nggak kebayangkan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, iya karena coba kalau kamu ditanya seseorang, iya karena itu dawai siapa? Kamu jawab dawai Allah. Lalu Allah mengatakan itu kepada Nabi Muhammad, kan nggak kebayang. Maknanya kan saya menyembah kamu. Tapi kalau ditakdirkan kul Muhammad, kamu tak ajarin di antara ajaran itu, kamu harus melafalkan iya karena wujud. Kan clear. Itu ibarat saya ngomong ke anak saya namanya Hasan, katakan saya bapakmu. Terus dia ngulang saja, agak gini, Hasan, saya bilang gini ke anak saya, kamu bapak saya. Maksud saya apa? Kamu mengatakan ke saya, kalimat tadi kamu bapak saya. Kalau tidak ditakdirkan kan berarti saya menghukumi anak saya sebagai bapak saya, kan takdir. Kalau iya karena itu tidak ditakdirkan seperti itu, berarti Allah juga kan.
Nah, kenapa demikian? Kenapa memang kita orang Jawa nahwunya harus standar yang umum saja, jangan aneh-aneh. Makanya nanti kalau ada daftar wali ya wali-wali yang standar saja. Wali punya anak putri, umum saja. Tidak usah tutup autat itu. Biar saya tahu jual hadat saja. Daftar di wali itu kita semuanya wali putri. Saya teruskan. Yang paling saya khawatirkan dalam ulumul Quran adalah dulu saya di UI itu nggak pernah mau ngajar, tapi ketika orang merasa ahli Quran, saya akhirnya mau mengajar karena nanti saya kenalan atau kata Rasulullah kan tidak ada harapin kita buat kita ufal yufiril alim bil, artinya orang alim harus memperlihatkan alim. Makanya orang alim sebetulnya itu wajib sombong. Kalau niatnya apik paling jaga izzatun nafs. Kalau sedang tidak baik nasibnya dan sombong. Tawadhu juga gitu. Kalau nasibnya baik merendah dia bertawadhu. Kalau nasib sedang tidak baik dianggap nggak tawadhu. Memang ya betul gitu. Terus nasib saja. Ya, seperti Syafi'i tadi itu kalau ngendikan ya anak salabul ahwal anak bahrun bila sahil anak narwahilmu. Karena beliau wali itu ya dianggap takadus bin. Coba yang ngomong kamu, musabun. Sebagian aturannya orang alim itu gitu. Ketika bid'ah itu nampak di dunia, maka kata Nabi, fal yuzhiril alim ilmahu, orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Wa illa fa'alim la'natullah wal malaikati wan nasi. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya itu kena laknat. Saya sering dilani orang sufi yang tunda. Terus kalau sufi atau orang barang haram anak kalau anak atau sebelum kita tahu dosa ini jenengan atau ngaku alim. Apa hubungannya? Gara-gara orang ngaku alim orang harus ngaji. Dengan pengiran tidak tahu sampean kalau pengiran musuh betul. Kalau musuh pengiran atau betul mesti dibayar. Coba gunanya apa di ilmu terus dipakai sendiri. Padahal dia ngaji di pondok-pondok dibangun orang banyak, dibangun dengan jasanya orang banyak. Bagi ini untuk ilmu ada yang memadili. Itu kan gak punya adab. Itu lebih sombong dibanding aku alim. Coba saya itu teorinya sederhana saja. Ini masih ulumul Quran. Tak jamin masih ulumul Quran. Kamu tahu kalau itu bidan karena ada tulisan bidan. Kamu tahu kalau itu bar karena ada tulisan bar. Kamu tahu itu kalau dokter gigi karena ada tulisan dokter gigi. Coba kalau anak-anak Madura Boyong itu saja ahli takrib. Itu nanti orang SK takrib dari sampai ahli takrib. Kalau sampai merasa ada ahli bisa saja kelas medium. Tulis saja. Yang penting orang yang mau belajar takrib itu tahu ada ahlinya di sini. Tulis saja kalau katanya bab sholat, mohon maaf. Tulis saja. Kalau pantangan itu pantangan paroid. Coba Anda tahu itu dokter umum karena ditulis dokter umum. Tahu itu spesialis ditulis spesialis. Nah, betapa bahagia, betapa celakanya kita. Keburukan bisa dimengerti, kebaikan kan? Makanya bangun di tanah caru. Bangun kalau ada masjid nggak ada menaranya itu cukup. Padahal bangun menara itu tidak wajib. Karena filosofinya begini, orang tahu bar karena maklumat, orang tahu itu tempat maksiat karena maklumat. Wong aku sholat ya orang rombone, gara-gara masjidnya nggak ada. Coba kalau orang-orang Madura, orang Jawa Tengah itu, misalnya sampai ada alim itu saja, penyalur santri ke Sebagian. Coba orang tahu Korea, gara-gara tulisan di kota-kota, penyalur kerja ke Korea, ke Jepang. Akhirnya orang berbondong-bondong ikut tes ke Korea. Coba kalau orang Madura itu saja, penyalur santri ke Sebagian. Spesial yang ke Pasoleh itu saja. Iya, nanti itu jadi kebaikan. Karena kebaikan pertama itu dimulai dari iklam. Pertama Nabi jadi Nabi apa? At-tahaddi bin nubuwah. Syaratnya Nabi harus memalumatkan diri kalau beliau Nabi. Makanya pertama dapat wahyu beliau ke sofa. Terus jabani abdi maras, jabani fi'il, jabani kinana. Halumu ilayya. Fa ini lakum an-nadhirul mubin. Nabi ngendikan, saya sekarang diangkat jadi Nabi. Masyhur terus. Abu Jahal bilang tabat nakaya Muhammad alihah dan jamaatan. Tapi jadi kalau kamu pulang dari Sebagian, pertama harus maklumat ahli takrib medium. Umumkan di masjid. Siap menerima tapi tidak siap benar. Tulis saja. Coba orang tahu kamu dagangan apa itu kan lewat tulisan. Makanya saya di Jogja gitu. Kalau ngaji tafsir sama ada itu banyak yang ngaji.
mungkin ribuan sekarang, termasuk banyak yang profesor polisi sampai babak pilot kabeh. Karena saya pikiran saya sederhana, sementing nggak habis nafsi, nggak ingin kaya, nggak ingin populer, ya sudah kita memaklumatkan ilmu nyawa kita sendiri. Saya sampai sekarang masih hidup kayak orang awam. Saya mau bisa biasa, bisa orang yang biasa, biasa aja. Tapi kalau untuk Quran, saya itu akan mati-matian sampai. Karena tanpa dimaklumatkan tidak bisa. Di Quran itu seperti itu semua. Coba ilamu anamal hayat dunia lah itu. Umumkan kalau hayat dunia lah itu. Falamma tabayyana lahu qala alamu annahu ala kulli syai'in fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya tanazzalul amru bainahum la ta'lamu annahu ala kulli syai'in. Jadi agama ini dimulai dari pemakluman secara masif. Coba kita tahu kalau tafsir Jalalain penting karena dimaklumatkan di pondok. Tafsir Jalalain Sofi, tafsir ini, kalau nggak dimaklumatkan. Nah sekarang bayangkan misalnya nyuwun sewu orang yang maksiat menerima pijat, ada orang cantik ditulis menerima pijat. Sementara ini ada ditulis menerima konsultasi takdir. Ada layu roh, akhirnya nggak ada yang datang. Hadis itu roh, akhirnya ada yang. Nanti hisabnya tinggal Allah bilang gini. Kenapa? Pantai pijat laku kamu tidak laku. Karena dia mengumumkan kamu tidak. Makanya di falis diril alim ilmu wa illa fa'alaihi al'anatullah wal malaikati wan nasi asma'in. Sekali rumah Anda tidak ada papan orang alim baru atau alim isbagi baru, konsultan takrim medium, fa'alaihi al'anatullah wal malaikati wan nasi asma'in. Nah, kamu boleh menentang pendapat saya. Tapi tak jamin Anda keliru saya benar. Karena ada hadisnya. Tapi kalau kamu nego boleh. Ya jangan gitu-gitu apa, jangan pelan terus apa gitu. Pokoknya jangan papan apa? Tulis itu udah lazim, itu boleh, nego gitu boleh. Tapi kalau nego idharnya tak lawan sampai kiamat. Karena kalimat idhar dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal yudhiril alim ilma. Dari kata adhar idhar karena gaib maka disebut fal yudhir. Sekarang itu tren kalau ngomong harus ngomong sorok karena takut kafar yang jadi untuk membedakan pernah mondok enggak ini ukurannya itu di tasir maksudnya. Jadi ini makanya saat pertemuan baik pertama kedua dari saya suruh baca enak. Ini saya soleh hari ini dok. Hari berikutnya sudah dapat soleh-soleh. Harus ada korbannya. Nanti Mas Soleh tak suruh milih siapa dari Bani Dalam yang siap baca. Kalau enggak saya tidak mau datang lagi. Karena semua sanad dulu kita itu korok tu alasnya. Saya dulu ngaji bangun yang baca. Tanya taruh di pondok saya dulu sorokan. Imam Syafi'i datang ke Imam Malik sudah hafal Muwatta. Korok tu Muwatta ala Malik. Dulu semua ijazah kira alasnya. Gak ada biayanya mau coba santri ngomong. Kok enak. Saya mau. Sampai sekarang saya itu sorokan mahal sama anak saya, termasuk cucu-cucunya bangun banyak yang ngaji mahal sama saya. Ya bukan apa-apa, karena itu sanad kita. Kalau kamu tidak setuju itu pembunuh sanad sejati. Tapi nanti korbannya jangan banyak. Nanti saya minta nama Mas. Nanti terus lari, gak tahu saya. Karena gimana? Bangku belakang khawatir penurunan. Jadi begini ya, jadi ini satu sekali lagi. Di antara solusi untuk lafaz-lafaz yang tadi ada mahfuznya, itu adalah menakdirkan. Nah cara menakdirkan gimana? Caranya ditaktek saja. Nanti kelihatan bahwa fil kalam fatfun, di kalam ini ada yang dua. Saya menyontohkan paling masyhur ini. Wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdadi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marwatin. Itu kan jelas kalimatnya. Si orang-orang yang baru bangun dari kuburan itu tanya, man ba'athana min marwatin. Siapa yang bangkitkan kita dari kubur kita? Kan nggak mungkin mereka langsung bisa menjawab sendiri. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqah. Pasti yang hadza ini tidak maqulul qaulnya yang tanya. Di mana-mana yang jawab tidak yang tanya. Maka disakta. Qalu ya wailana ma ba'athana min marwatin disakta. Supaya ini clear bahwa ini minas sa'il atau minal mustafhim. Terus fa'aja bahwa bilisanil malaika hadza ma wa'ada rahman. Karena qailnya beda, yang satu qail mustafhim yaitu yang bangun dari kubur, yang satu qail mujawib yaitu min janibillah bitorikil malaika. Nah caranya supaya enggak disangka qailnya satu, deket ditaktek. Nah ditaktek ini disebut sakta. Jadi terus clear. Mamba'atana min marqadina
Siapa yang bangunkan kami? Terus dijawab, ada. Pasti ada ini tidak makul kaulnya awal. Paham ya? Dong ya. Jadi kalau saya tanya kenapa ada wakaf lazim, ada sakta, kira-kira seperti itu. Ada ijazul hadfi. Yang instrumen untuk mengenali mau tidak mau harus ada caranya. Di antara caranya itu dibikin fasal. Kalau dalam balaghah disebut apa? Fasal. Kalau di tajwid disebut apa? Wakaf atau apa? Sakta atau tak. Maka dalam qiraah asing yang katanya sakta hanya 4 karena sudah terganti wakaf yang jumlahnya ribuan. Bedanya ya tadi hanya beda secara ada. Kalau sakta tidak usah nafas, kalau wakaf nafas. Sebenarnya secara substansi nggak ada bedanya. Duduknya tadi kalau kita akan kelihatan ini masih ikut awal apa enggak. Misalnya begini lagi, saya cari surat-surat yang terkenal saja karena mungkin sebagian nggak hafal Quran atau sebagian besar nggak tahu. Mungkin jangan bilang semuanya ada Al-Quran. Itu tuduhan yang menyakitkan. Misalnya begini. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa tasqala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'u wa at'am. Ketika orang-orang kafir diberi saran, cobalah kamu sedekah sama orang-orang miskin. Kata orang-orang kafir menjawab, masa saya memberi makan sama seseorang yang kalau saja Allah menghendaki bisa makan pasti makan. Jadi orang-orang kafir yang tauhidnya agak benar, itu orang miskin gak kehendak Allah. Kalau kita ngamal berarti menentang kehendak Allah. Jadi kalau ada santri bodoh, gak usah dipinterkan. Bodoh sesuai rencana Tuhan, gak usah dipinterkan. Berarti kita menentang settingnya Allah. Gitu. Jadi orang kafir ya orang yang tauhidnya benar, tapi jadi kriminal, serabakat soleh. Iya betul, orang kafir kan sering waqala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna nahnu wa jadi orang kafir itu sering ngel orang ketika diajari tauhid semua kehendak Allah. Ya sudah Muhammad kita syirik juga kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki kita tidak akan syirik. Law syaa Allahu ma asyrafna nahnu wa la. Jadi repot ilmu kena orang sesat tetap sesat. Tidak ada gunanya ilmu di depan orang kafir. Orang kafir ya gitu, anut ilmu malau yasha Allahu. Masa kita ngasih makan orang yang andai kan Allah menghendaki pasti dia bisa makan. Jadi dia tidak bisa makan ini dalam rencana Tuhan. Kalau saya kasih makan saya menggagalkan rencana Tuhan. Ya orang ajar. Dia pakai nama Allah, lausa Allah. Anut ilmu malau yasha. Terus ayat berikutnya in antum illa fi dhalalin mubin. Itu musafir mesti debat. Ini kalimatnya siapa? Kalimatnya orang kafir yang mencemooh orang Islam. Yang orang Islam ini memberi saran anfiqu mimma razaqakum. Apa kalimatnya Allah yang mencemooh orang kafir dengan pikiran seperti itu? Tapi yang jelas kamu milih wakaf saja karena ada ulama debat. Paham ya? Lama dia di semua tafsir itu mesti yahtamilu kadza wa yahtamilu kadza karena kalau sudah wakaf itu pasti seperti itu. Nah, kecuali lafaz-lafaz yang pasti wakaf. Misalnya begini. Fala yahzunka qauluhum harus wakaf. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Karena kalau kamu baca wasol itu pasti keliru. Berarti maknanya gini. Fala yahzunka qauluhum Muhammad maka kamu jangan terbuat gelisah oleh omongan mereka. Omongan mereka adalah inna na'lamu ma yusirrun. Itu kan kacau betul. Karena inna na'lamu itu ngendikane Allah yang menghibur Nabi Muhammad. Yang benar kan gini. Fala yahzunka qauluhum Muhammad kamu jangan gelisah oleh omongan orang-orang kafir, oleh komentar mereka bahwa kamu tidak rasul, bahwa kamu pecundang, bahwa kamu majnun, bahwa kamu sahir. Jadi qauluhum laka lasta mursala, qauluhum laka innaka majnun, qauluhum laka innaka sahir. Terus kenapa kamu tidak perlu susah Muhammad? Inna na'lamu saya sebagai Tuhan tahu betul ma yusirruna wa ma. Dan itu bisa diketahui inna na'lamu kembali ke Allah, tidak makalul qaulnya qauluhum. Kalau kamu wakaf. Paham ya? Kalau kamu terus kesannya inna na'lamu makalul qaulnya qauluhum. Sehingga bagi orang yang ahli Quran itu wakaf tidak itu masalah besar. Makanya kata Ibnu Jazari gimana? Babak data tajwid dalil huruf ila budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah kamu mengenali tajwid dari Pak, yang paling pokok apa? Mengenali. Nah, makanya kritiknya saya kasih dalam kitab Quran. Sebetulnya Quran itu gampang. Asal wakaf kamu benar. Gara-gara wakaf salah itu kuat. Coba misalnya gini, nyuwun saya tanpa mengurangi hormat kita pada ilmu kalam. Ilmu kalam itu kan ilmu omongan. Sebetulnya keliru dikatakan ilmu tauhid. Sebenarnya itu ilmu kalam. Makanya di pelajaran MGS itu kalau
ilmu mantek, ilmu itu dikatakan ilmu kalam, jangan dikatakan ilmu tauhid. Kadang-kadang kitab Jawa ilmu tauhid, kitab apa Umul Baroin dikatakan kitab tauhid. Sebetulnya yang pas itu sebagian itu ilmu kalam. Karena at-tauhid layak balu syakkan, wala ikhtilafan, wala tiyam. Tapi kalau kalam ya balu dari. Di situ kan ada perdebatan. Harusnya itu dikatakan bukan ilmu tauhid tapi ilmu apa? Karena kalau dikatakan tauhid, tauhid ya balu ikhtilaf itu kan nggak mungkin. Padahal nanti di perdebatan Maturidi dan Asy'ari ada nggak ma'ani ma'nawiyah? Imam Maturidi itu darani sifatnya Allah yang wajib hanya 13 dikurangi lagi jadi 9. Kalau kita kan 2 30 itu kebanyakan itu kalau untuk menghafalkan. Karena tadi itu salah lagi. Itu namanya ilmu apa? Ilmu kalam sebetulnya bukan ilmu tauhid. Nah, ilmu kalam mengatakan gini, Yusuf itu maksum hatta qoblan dua. Kenapa? Karena Nabi harus maksum meskipun nipok di dua atau qoblan dua. Sehingga cerita di Zulaikha itu ya ditakwil. Ditakwil bahwa gini. Tapi kata Imam Zarkashi, andai kan mereka bacanya wakof benar, itu gak perlu ditakwil. Jadi kalau baca gini, walakot hamad bih wakof. Salah lagi, walakot hamad bih wakof. Zulaikha benar-benar ngebet ingin tahu rasanya Yusuf. Wakof. Titik sudah. Terus wahamad biha laula arro'a burhana rabbi. Yusuf pun sebagai manusia normal juga agak enggak gitu, agak senang. Tapi laula arro'a burhana rabbi. Laula itu kan yang intinya iya. Yusuf pun sebagai manusia ya ingin agak begitu. Andai kan tidak ro'a burhana rabbi. Maknanya apa? Berhubung ro'a burhana rabbi, maka lahum dia tidak kan. Ngapain ditakwil? Kalau mentakwil kan seakan-akan peristiwa Yusuf ingin itu terjadi. Sehingga kita butuh mentakwil. Dari awal kan tidak terjadi dari Imam Zarkashi. Wong wakofnya walakot hamad bi wakof. Kalau Zulaikha kan benar-benar ngebet ingin tahu rasanya Yusuf. Tapi kalau Yusuf wa hamad biha itu laula arwa'a burhana. Itu kan sama dengan mengatakan laula zaitun la akramtuka. Andai kan tidak ada Zaid di sini kamu sama lihat. Seperti gini, andai kan tidak ada Mas Khalil kamu tak suruh duduk di depan. Berhubung ada bisa kalah kelas kan. Nah, berarti laula arwa'a burhana rabbi kan falam marwa'a burhana rabbi. Akhirnya Yusuf enggak. Ngapain ditakwil wong itu tidak terjadi. Jadi ditakwil itu karena salah kontok dibaca gini. Walakot hamad bihi wa hamad biha. Akhirnya ya Zulaikha ya kepengen, Yusuf ya kepengen. Nah yang baca ustaz-ustaz yang ingin dimaklumi saat kepengen. Kalau lagi yang baca ustaz-ustaz yang ingin dimaklumi kalau kepengen santrinya atau kepengen rodo tonggone. Akhirnya seneng cerita itu. Loh Yusuf sing nabi yang ngono, pokoknya kene timo. Ini kan kepentingan sebetulnya mana-mana. Hanya legalisasi saja. Coba kalau kamu baca secara wakofnya benar, walakot hamad bi wakof, terus yang wahamad biha laula arro'a. Buktinya tulisannya kadzalika linasrifa'an husu awal fahsya. Yusuf tak paksa tahu burhana rabbi. Begitulah cara saya menghilangkan dia atau memalingkan dia, mensterilkan dia dari keburukan. Itu yang masyhur kan gitu. Ketika Zulaikha ngebet ke Yusuf, Yusuf agak berjet gitu, langsung abahnya datang Nabi Yakub. Itu waktu dalam cerita-cerita Israel tak bertanda. Terus spermanya maninya Nabi Yusuf kocar kacir, yang penting sahabat itu. Masalahnya kita tidak ada yang nabok itu masalahnya. Ada cari penabok gaib loh. Jadi Yusuf sempat agak mau sahabat itu sama abahnya dia. Kita bocah anak Nabi. Dulu gak ada gue langsung Nabi. Sekarang bocah anak Kiai Yono. Pertanyaannya kan ya sudah gitu aja. Walakot hamad bi wakof terus apa? Wahamad biha laula arro'a. Andai kan dibaca secara benar wakof maka nggak butuh takwil. Begitu juga cerita-cerita yang lain. Kata Ibnu Katsir mengatakan salahnya Nabi Adam itu nggak usah ditakwil karena dia memang nggak pernah salah. Kalau kitab-kitab ilmu kalam, makanya seorang lagi pentakwilan ilmu kalam itu penting karena tidak semuanya ilmu tauhid. Seorang lagi tidak semuanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid tak dilayak balik syakar wala tiyab dan wala khilaf. Misalnya ada sama dia di tafsir Ibnu Katsir. Nabi Adam itu kan sama Allah dilarang makan dua khulqi sajaratul khulqi. Saya tidak tahu sajaratul khulqi itu penamaan dari Allah. Apa Allah menceritakan
Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Allah hanya cerita cara provokasi setan untuk mengatakan itu syajaratil khuldi. Tapi kita tidak pernah yakin kalau Allah menamai itu syajaratil khuldi. Karena kira-kira tidak mungkin. Nah, masa Allah yang abadi dan semua selain Allah pasti hadis dan fani rusak. Kemudian ada pohon oleh Allah dinamai syajaratil khuldi. Karena sekali Allah yang menamai pasti abadi. Karena Allah pun baik. Itu juga harus jadi pemerhatian orang mufasir. Kan tidak mungkin Allah menamai sesuatu makhluk yang pasti fani dinamai khuldi. Karena Allah yang namai pasti terjadi. Kalau setan yang ngomong kan bisa unimu. Wong gak ngarang efek. Paham ya? Jadi dugaan saya yaitu memang provokasinya apa? Setan atau iblis. Mungkin Anda lagi kenal, saya dapat dikenal sama setan betul. Aku langsung teman, jangan rasa tersinggung biasa. Nah, kata Ibnu Katsir begini. Ini kata Ibnu Katsir. Kata kuncinya untuk membela Nabi Adam adalah kalimat waqqa sama huma ini lahuma laminan nas. Sekarang bayangkan saja, Anda dipanggil Mas Nawawi. Yang nyuruh Anda, yang memberitakan itu orang yang biasa bohong di pondok terkenal tukang bohong. Fasek terkenal bohong, biasa bodoh nih kancane, lainnya tidak meyakinkan. Tapi karena kalimatnya, cak ditibali Mas Nawawi, cak ditibali Bang. Kira-kira kamu mau mikir ada lagu Hadar Rawi apa enggak? Karena yang disebut ini Mas Nawawi, enggak kan? Makanya kata Nabi Adam ketika disalahkan Allah, Adam, bukankah saya sudah melarang kamu untuk memakan pohon ini? Alam anhakuma antilkuma syajar. Apa jawab Nabi Adam? Fawallahi ma'adunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Sama kita hafal takbir. Wallahi ma'adunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Demi keagunganmu ya Allah, saya tidak pernah mengira orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Makanya ketika Nabi Adam diusir dari surga, karena Allah itu ngerti Adam ini korban sumpah. Jadi Adam langsung nurut itu karena hebat Allah. Karena Allah itu terlalu wibawa di depan Nabi Adam sehingga semua kata yang menyebut Allah itu Adam langsung percaya. Ibarat saya misalnya dipanggil Cak Rum, Gus Bak tiba-tiba bangun, saya pasti gak kepikiran dibodohi tau ora, dibully apa ora, digarap apa ora. Karena hebatnya bangun. Karena setan bilang ini perintah Allah, kamu sekarang disuruh makan pohon itu. Langsung Nabi Adam nurut. Makanya ketika disalahkan Allah, fawallahi ma'adunnu an ahadan yahlifu bika kadiban. Saya tidak kira ada seseorang mencatat engkau kemudian dia bohong. Maka terusannya ayat di surat Al-Baqarah, summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Setelah salah itu malah Nabi Adam ijtabahu rabbuhu, dipilih Allah jadi al-mujtabah. Karena dia salah itu saking hormatnya sama Allah. Itu ibarat saya tadi digarap Cak Rum, sudah kembali bangun, saya langsung keluar. Ternyata Cak Rum guyu-guyu karena bodoh. Nama saya di depan bangun tetap baik. Menurut dia bodoh ini kira-kira kayak apa pentingnya ngaji Quran? Makanya ngaji tafsir itu sama mufasir. Ya mufasir maknanya ya Ibnu Katsir. Itu udah orang Jogja, ada orang Solo, orang sana kira-kira gitu. Mufasir. Gak usah diteruskan nanti saya sakit. Pokoknya mufasir itu. Jadi gampang sekali. Jadi andai kan, artinya gini, ini kritik saya pada ilmu kalam. Andai kan semua orang mendudukkan tafsir secara benar, kamu tidak perlu mentakwil ribet-ribet. Kenapa Adam salah? Terus ditakwil babi hasanatil abrar sayyi'atul muqarrab. Meskipun kita oke lah, itu satu wilayah itu satu. Jadi enggak apa-apa. Kamu min hadhihi thariqah, min hadhil khaisiyah enggak apa-apa. Mentakwil apa babi hasanatil abrar sayyi'atul. Tapi sebetulnya Anda punya cara lain untuk meyakini para nabi ini maksumun qabla nubuwah wa ba'da nubuwah lewat jalur tafsir. Jadi tidak harus jalur apa? Ilmu kalam tadi yang mimpi hasanatil abrar sayyi'atul muqarrabin tadi. Misalnya mentakwil Nabi Adam karena apa? Saking hebatnya Allah sehingga siapapun yang mengabarkan dia tentang Allah, dia langsung nurut. Lagi disebut waqwa sama huma inilah huma laminan. Tapi Nabi Adam ya kan gak kebayang gak? Misalnya sampai punya teman yang dari itu terus bilang, kak di Bali Mas Nawawi, di Bali Mas Solid, kebayang gak kamu ngecek ulang? Mesti langsung nurut kan? Bayangkan untuk Allah. Apalagi setan pas itu kelihatan bohongnya. Kan bohong pertama. Kan belum pernah gitu. Kamu gak bisa bilang, mau Nabi Adam itu bohong karena setan lebih percaya. Mau itu bohong pertama, sampean kan saya kira ngandung setan bohong yang sekian juta.
Itu kan kebohongan pertama kan layak kalau Nabi Adam tidak tahu. Ya paham ini. Makanya saya mohon sekali ya, oke lah kita belajar ilmu kalam, saya juga baca. Tafsir ya saya baca, usul fikih kita baca. Nanti konstruksi ini semuanya untuk awal dulu. Tidak bisa Al-Quran berdiri. Harus ada balaghah. Nah balaghah itu penting sekali karena tadi wa innahu latanzilu rabbil alamin wa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin. Jadi makna tidak mau harus ada al-lisanul arabi. Dan al-lisanul arabi paling sering adalah ijazul hadfi. Ini masalah. Ijaz dengan cara membuang. Untuk memastikan lafaz ini membuang, instrumen paling gampang adalah dibikin fasal. Nah, fasal ini yang kemudian oleh ilmu tajwid disebut waqaf, oleh ilmu balaghah disebut fasal. Apa disebut apa? Fasal. Coba kalau kamu baca secara benar, fala yahzunka qawluhum. Jangan kamu gelisah oleh omongan mereka. Omongan tastamu salah, omongan innaka majnun, innaka syarif. Kita santai di situ berhenti. Kenapa kamu tidak perlu susah Muhammad? Inna na'lamu ma yusirruna. Kan terus clear. Tapi kalau kamu baca Abu Amrak yang penting Yasinan untuk berkah. Saya juga heran sama mudin-mudin bacanya salah ya tetap untuk sambung saya dia mau protes. Tapi namanya rezeki kan ya siapa yang bisa menghalangi gitu. Alhamdulillah kalau orang itu salah. Makanya orang paling tersiksa itu lama karena kalau ada baca salah itu sebenarnya saya tersiksa. Tapi mau benerin ya nggak mungkin. Mau nyalin di situ. Masya Allah karena malah biasa. Sudah seperti itu. Ya jadi saya mohon sekali sebelum kita jauh ngomong ulumul Quran, ngomong ijazah. Terus kedua, masalah nisbah ini penting. Saya sering diskusi itu sama ulama tafsir. Nisbah. Ketika Allah ngendikan itu nisbahnya sama mutakalim, yaitu Allah apa sama mukhatab? Apa bisa mutakalim, bisa mukhatab? Saya beri contoh ya. Mungkin kalau tidak tanda tangan sampai tidak tahu. Misalnya yang dikatakan mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang iman dengan sesuatu sing gaib. Gaib itu tidak terlihat. Tentu bagi Allah semua alam raya ini terlihat. Hatta jannati wan nar semuanya terlihat. Karena la ya'zubu an misqalu dzarratin fis samawati wal fil ardh. Berarti bil ghaibi binisbat lil mukhatab. Jadi orang mutakin itu orang yang iman dengan sesuatu yang tidak dilihat, yang binisbat dan mukhatab karena Allah pasti semuanya. Pertanyaannya, lalu kita pastikan gimana? Ada lagi misalnya gini, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah adalah zat yang memulai bikin langit bumi, kemudian Allah juga yang mengembalikan saat langit bumi sudah hancur. Dan mengembalikan setelah hancur ini ahwanu 'alaihi, lebih mudah. Itu cara ilmu tauhid kan masalah. Fi itu wa waqid. Idza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun falahu wa aisar wa as'ab min hadza wa lahu ahsan min hadza wa lahu aisar min hadza. Wa inna ma huwa fi'lun wahid. Kan enggak mungkin misalnya Allah menciptakan bahak lebih sulit dibanding menciptakan masoleh. Enggak bisa Allah bikin orang Madura lebih sulit karena harus menyuntik emosi. Allah kalau bikin orang Solo harus hati-hati karena promosinya harus berakhlak. Ya enggak ya tetap semuanya pun. Tapi kenapa ini ada ahwan, ada esar, ada lafidhu wah, ada wahid. Bin nisbat lil mukhatab, apa bin nisbat. Makanya sama lihat di tafsir Jalalain nanti, semuanya nanti setelah ngaji ini lihat saja. Wa huwa ahwanu alaih bin nadhar lil mukhatab. Bahwa dikatakan ini ahwan, ini esar, bin nadhar lil mukhatab. Kalau bin nadhar ila Allah semuanya fi'lun wahid. Enggak ada esar, enggak ada aksar, enggak ada ahwan, enggak ada ashab. Maka pertanyaannya, ketika Allah menghentikan, itu ukurannya siapa? Nah, sekarang enggak pernah ngaji langsung ngomong tafsir. Ukurannya siapa? Mukhatab apa? Mutakalim. Nah, kalau sama tanya saya ya tadi, ya ukurannya ya ada mutakalim, ada mukhatab. Misalnya gini, ada yang ukurannya mutakalim gini. Saya beri contoh, saya pastikan contoh saya benar. Karena saya baca betul di kitab tiga karangan saya. Inna Allaha la yazlimu misqala dzarrah. Sama lagi, Inna Allaha la yazlimu misqala dzarrah. Itu jelas dinisbat mutakalim. Allah tidak akan menganiaya amal sekecil apa termasuk misqala dzarrah. Ya itu nama ini si kecil apa. Kalau umumnya pada segini mana nih? Orang ini semut merah, ada ugut, ada biji sawi,
Kalau di sana mau taruh semut merah, apa lu? Semut muda ya. Kalau di sini kerennya apa taruh? Sawi. Biji sawi orang. Semut muda. Tahu budanya semut. Majikannya semut. Nggak, yang jelas itu kecil sekali. Kalau orang kampus yang kayak murni atom. Atom. Ada yang kayak lagi, udah atom, partikel atom. Kalau atom masih skala kecil dengan partikel ini. Pokoknya sementing di sini. Sementing di sini. Kalau nyumput, sawi. Bos, pokoknya sementing di sini. Nah itu kalau betul cilik menurut siapa? Di ayat itu jelas menurut Allah. Saya punya cerita gini, dan memang hadis ini saya hafalkan karena hadis favorit saya supaya nanti masuk surga itu lebih gampang. Nah, ini rayuan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah ngendikan gini, lihat di kitabnya Syekh Muhammad Abdul Farad, juga lihat di Ithaf sarahnya Ihya. Saya sudah cek asli riwayat itu dari Musnad Ahmad. Saya sudah cek di kitab saya Musnad Ahmad karena Syekh Muhammad juga bilang Rawahu Ahmad. Memang itu awalnya riwayatnya Imam Ahmad. Dan semoga hadis ini barokah meskipun kamu mungkin tidak cocok dengan khusus, tapi harus cocok karena ini hadis. Karena saya tetap pakai jargonnya Bang Muhammad, jaga khusuan, jaga jalan sudah terkenal. Tambah khusus mesti tambah pintu. Bareng kamu akhir-akhir penting. Masalahnya ibu-ibu nakal kendaraan ini pinter, padahal aslinya goblok. Sampai santri Anwar itu kalau mau khusus itu takut. Kalau saya khusus nanti dikira sampai memaksa nakal. Kendaraan ini pinter, padahal tetap nakal gitu. Jadi misalnya sekolah kok datang terus, jadi bangun kan sudah ada. Ini pura-pura nakal. Kendaraan ini pinter. Ini jargon cara nggak boleh ditiru di sini. Beda alam, beda adat, kata cara beda adat. Saya teruskan lagi. Saya bacakan teks hadisnya, nanti dilihat dicek kitabnya Syekh Muhammad di bab Fadhil itu qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teksnya begini, Innallaha ta'ala yastakhlisu rajulan min ummati. Allah Ta'ala itu menyembunyikan atau menyendirikan, kalau dalam bahasa Indonesia menyendirikan satu orang dari umat ala rusu'il khalaik, di depan umum, di depan khalaik. Jadi ada jutaan orang, miliaran orang ini dipanggil, "Hei Rasul, kamu sini." Misalnya namanya Zaid atau Sakira kalau orang Madura, Sakira sini. Setelah datang, Zaid ini datang. Kamu lihat ini apa? Fayan syuru alaihi tis'an wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin minha maddul basar. Kemudian digelar satu box, jumlahnya 99. Kullu sijillin minha maddul basar. Setiap satu box itu panjangnya sepanjang mata melihat. Kira-kira sih imbang, pokoknya sepanjang mata melihat. Terus kata Allah, kamu tahu ini apa? Itu semua catatan kesalahan kamu. Tapi Allah itu sangat-sangat baik. Tanya begini, lucunya tanya gini. Saya apalkan gitu. Al-Zulamat kata jadi al-Syafiqun. Jangan-jangan malaikat itu sentimen sama kamu. Jika ketika kamu baik ditulis, ketika jelek enggak ya, di malaikat enggak sentimen. Terus apalah kau uzur? Jangan-jangan kamu melakukan semua kesalahan itu punya alasan. Enggak, pasti salah ya salah saja, enggak bisa alasan. Sampai beberapa pertanyaan. Akhirnya dia yakin kalau dia itu halik pasti rusak. Pas dia yakin dia pasti rusak, Allah mengeluarkan satu bitoko. Biasanya kalau di Musnad Ahmad disebut hadis itu bitoko. Bitoko itu kotak kecil, kira-kira kayak kotak untuk cincin, kecil sekali bitoko. Beda dengan sijilan tadi. Ini loh kebaikan kamu, kata Allah. Ini kebaikan kamu. Si Rajul tadi bilang gini sama Allah, ya Allah, apa artinya kebaikan saya hanya segini dibanding kejelekan saya yang jumlahnya 99 per kotak per pok mislumadin basos padang mata memandang. Terus kata Allah, inna kalan tuzlam al-yaum, kamu tidak akan terzalimi hari ini. Malaikat dipanggil, hei malaikat, timbang semua kesalahan dia dengan satu pok kecil ini. Ditimbang 99, kira-kira sini Surabaya mungkin sampai sini Narukan. Sama satu ada cincin kecil. Tapi di situ apa? Yang dibidawah fiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat, ayo timbang, kata Allah. Terus kata malaikat, ya Allah, la yasbilu ma'asmika syai'. Kita ini nggak mungkin mengalahkan nama engkau. Itu malaikat atau ngaji. Coba malaikat, kira-kira kan gini, logika analoginya gini. Di sini ada 10.000 orang, manggil bahak sini. Di
Di sini satu orang bangun bilang bahar ini, kira-kira tak menangkan mana? Enggak kira-kira saja. Satu bangun, ya kan? Di semua kesalahan ini tidak ada kata Allah. Di sini satu kebaikan tapi ada kata Allah. Makanya Allah bilang gini, hei malaikat, kamu memberatkan timbangan mana yang ada kalimat saya, yaitu dengan semua kesalahan itu. Fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Ketika dibandingkan kalimat Allah, tentu semuanya ini diabaikan. Iya baik. Akhirnya menang kotak kecil tadi. Karena ada kata Allah. Ya kira-kira tadi ada 10.000 orang manggil. Wahai Khalil, di sini Mas Nawawi satu orang. Nah, apalagi ini Allah. Maka kalimat tauhid akan mengalahkan apa saja. Di sini makanya ada ayat kulil ladzina kafaru iyantau berdoa maqat kok kafir 70 tahun sekali mau jual dari tuntas. Karena nggak mungkin kita mengatakan kalimat tauhid kayak itu nggak mungkin. Masuk kalimat tauhid kayak itu kan nggak mungkin. Nah, maksud saya gini, darah di sini itu darah indal mutakalim, makanya efeknya luar biasa. Kalau darah saya tak rumah soleh kan sak biji suawi, kan nggak ngefek sama sekali. Tapi berhubung darah indal kekuatannya luar biasa. Nah ya pertanyaannya, lalu kalimat-kalimat di Quran itu indaman gitu. Kalau dulu itu jelas ukurannya mukhotob. Kan gak mungkin kita nyifati Allah mahbuba anadorilah, kafir teman. Mungkin gak kamu nyifati alladzina yu'minuna bil ghaibi mahbuba anadorilah, ya kafir. Kafir betul, maksudnya orang kafir terus hati, kafir betul. Kalau dikafirkan kubu sebelah kan enteng. Dulu Nabi Musa aja dikafirkan Fir'aun. Saya sering juga di Jogja saya bilang, orang-orang itu tak bilang, kalau kamu dibilang kafir oleh orang-orang tenang saja. Dulu Nabi Musa juga dibilang kafir, yang bilang itu Fir'aun. Betul kan? Ketika Nabi Musa datang tidak wahai Fir'aun, kata Fir'aun gimana? Alam nurabbika fina walida walakitha fina min umurika sini wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafir. Jadi dikafirkan orang tenang saja. Dulu Nabi Musa juga di orang itu ribet kalau dikafirkan. Biasa saja. Insya Allah nak mudi manzilati Musa. Tapi tidak usah diteruskan mengafirkan si manzilati siapa. Jadi tukaran, jadi panjang. Kita yang berawal saja. Cuma yang tukang mengafirkan orang tak suruh baca ayat itu. Jadi supaya tahu bahwa takfir itu mulai dulu. Kalau semua bid'ah, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allah kadang istilahkan Quran itu ya muhdas. Ma ya'tihi min dzikrin min rabbihim muhdas. Wa hadzal muhdas ma'nahu al-Qur'an. Ya kalau semua muhdatsatin bid'ah repot ayat itu kan. Mereka ada terangan seperti itu, Allah kamu dan orang-orang itu juga harus kita ada di. Jadi saya ulang lagi. Dinisbat kepada siapa? Makanya pelajaran di dua aliyah MGS itu ada pelajaran namanya Al-Fusulul Hamidiyah. Itu dulu yang mengajar mesti MGS itu yang Madrasah Ghazaliyah Syafiyah yang mengajar. Itu ada satu contoh. Matahari itu menurut ilmu falak kan akbaru jirman minal. Yang matahari itu akbaru jirman minal. Kalau matahari akbaru jirman minal ini kan nggak mungkin al-jirmul akbar kemudian suruh di al-jirmul asghar yang namanya bumi. Tapi secara zahir kita bilang guru syams matahari tenggelam. Fi aina misalnya fil maghrib di Arab. Dan menurut ilmu falak kita malam itu karena mungkin posisi kita di bawah siang karena di atas dan sebagainya. Makanya Quran untuk menghindari bahasa hakikat, karena Quran kadang pakai bahasa umum, tapi tetap mengungkapkan ilmu hakikat. Caranya apa? Diberi kata watar. Ini kata Abdul Hamid Sob. Misalnya begini, wataros samsa ida tola'at tazawa wataros samsa ida. Misalnya begini, cerita di Quran saja. Hatta ida balagha maghribas samsi wajadaha takhruju fi ainin hamiyat. Jadi ciri utama Quran ngendikan gini, kalau sesuatu itu beda dengan hakikat, maka dinisbatkan ke orang itu, sehingga jagani kalau hakikat dikhilafi dari. Jadi Dzulqarnain datang ke barat, kemudian Dzulqarnain melihat matahari tenggelam di ainin hamiyatin, di sumber mata air yang hitam. Hakikatnya matahari tidak pernah tenggelam, tapi semua bahasa manusia mengatakan tenggelam. Maka Allah tidak berikan gini, faidah syamsu ghoribah, kemudian matahari itu tenggelam. Kalau itu kan menceritakan hakikat, kalau taruh kan menceritakan yang kamu lihat.
Maka sebetulnya kita semua kata kitab itu, kita tiap pagi mengatakan tolak atis samsu. Sebetulnya kalau menurut hakikat kan tidak gitu. Kita mengalami perputaran bumi, di perputaran itu kita bisa melihat matahari. Tapi nggak mungkin kan itu manusia bisa biasa begitu terus. Makanya dibacakan tolak atis samsu, indah nadori rohi, menurut yang melihat. Hakikatnya kan tidak ada tolak atis samsu, tidak ada horobatis samsu. Maka di sini penting. Lalu semua kalimat di Quran itu dinador kepada siapa? Kalau tidak hakikat, maka nadornya kepada nisbi. Ya saya ulangi, kalau tidak hakikat, maka nadornya kepada apa? Nisbi. Gak apa-apa, man, semuanya begitu. Kayak tadi ahwanu alaih. Nah sekarang pertanyaannya, khunsa dalam fikih. Makanya Imam Suyuti itu pintar sekali. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqat dzakara. Maka beliau mengingatkan ini kata Imam Suyuti. Wal khunsa inda wa dzakaruna unsa inda. Kita pastikan kalau khunsa pasti berstatus dzakar atau unsa. Karena Allah tidak membuat bagian ketiga yaitu khunsa. Tapi bin nazar ilaina para ahli fikih kan ada khunsa muskil yang tidak berkelamin cowok juga tidak berkelamin cewek. Karena Allah hanya membuat dua bagian, maka kata Sayyidina Ali, pastikan hukumnya. Nanti mondoknya dikang apa dimba, ini kan terkait caranya sholat, caranya mondok, harus sekolah sama siapa. Nah, berarti khunsa itu bin nadhar hakikat apa bin nadhar ilaina? Ada kisman salisan tadi. Bin nadhar ilaina karena Allah tidak membuat kisman salisan, hanya wa ma khalaqat dzakara wal unsa. Maka kata Sayyidina Ali, putuskan sekarang. Dan itu mimma askala ala Muawiyah masyhur. Muawiyah yang musuhan sama Sayyidina Ali, iskal itu dia agak bisa. Akhirnya tanya Sayyidina Ali, padahal musuhnya. Itu betapa orang dulu itu fair. Sayyidina Ali ya dijawab, masuk ke musuhmu nak tak hukum tak jawab. Jadi kan kira-kira orang kafir tanya orang ketiga. Jadi jawab saja kalau masalah apa. Terus kata Sayyidina Ali masyhur itu, hukima min haitsu yaqul. Yang saat kencing itu aktif, yaitu jenis kelamin. Tapi meskipun diputuskan cara pekin, ada dakar karena nguyahnya min apa min al-salim al-ikhlil itu bari imro'ah karena nguyahnya min al-farji. Tetap saja bahasa manusia mengatakan uwandu, unsa, bebunus. Tapi tetap saja kita tahu itu min khaisun nadhar ilaina. Kalau nadhar ila hukmillah tetap wa ma khalaqat dzakara. Karena kita butuh kepastian caranya sholat itu, lalu dia harus berpakaian apa, jamaahnya di kangkang apa di bak. Nah, itu kan repot tuh, wah itu judulnya lanang, model di kangkang, itu musibah. Nah ini saya cerita, jadi ini penting saya utarakan. Jadi kalau sampai ingin jadi ahli tafsir itu yang perlu dilewatin tadi, ijazul hadfi. Ada kalimat itu dinador kepada siapa. Nah, kalau sama tanya, caranya itu caranya sinau, ya minimal khatam sohi, khatam itu, khatam juga, beberapa kitab. Coba ahli tafsir khatam mabadi, kesolatan, rimbun, wah ya. Terus dirakat oleh Nabi Khidir pinggir kali. Ketemu wong edan dicoba, ada wena ilahi rojiun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi sebetulnya gampang karena tadi dari awal Allah ngendikan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal. Tetap. Karena tadi siapul kalamnya Quran itu sudah gampang. Saya pernah ngisi acara seperti ini di baca-baca sama Gus Syukur, saya bilang Quran itu sudah menyediakan istimalul. Jadi gampang saja ngerti Quran. Saya tidak orang Arab saja bisa. Saya masih ingat Dewi Bangun mentasjid saya. Sumber wong alim mesti aja. Wong Arab itu orang perwakilan. Ini Dewi Bangun saya masih. Lah kayak nopo ya? Ya mergo Allah kadung ngendikan bahwa arsalna ila kafatal linasi basyira. Bahwa agama ini untuk kafatal. Nah sing paham orang Arab tok, untuk agama ini tidak kafatal. Fakana al-Ghazali mintus, terus itu versi, versi bawah ini versi. Jarang ulama Arab. Coba ulama Arab kita tahu di era modern Sayyid Muhammad itu berapa yang bisa dihitung. Coba yang dari Ajam, enggak terhitung juga. Coba Imam Harumen orang Irak, Irak itu Ajam. Arabnya Irak kan mualaf. Tanya maksudnya Arabnya Irak itu kan mualaf. Dulu kan Babiliyah. Ayo coba ulama-ulama alim orang Irak. Imam Ghazali orang Tus, orang Irak. Tapi jangan kira Syiah ya. Iran era itu.
Imam Ghazali itu terus sekarang itu ikut Iran, tapi jangan katakan Imam Ghazali itu Syiah. Makamnya itu terus. Makanya dulu pernah kerja sama NU sama Syiah sama Iran, maksud saya dia ziarah ke sana tapi sensitif karena diturutin, tapi Syiah juga boleh akhirnya daripada fitnah tidak diterusin. Dulu pernah akan ada perjanjian di TOS, makanya Imam Ghazali mau ada masjid Ahlussunnah. Orang Iran oke, tapi ada harganya. Kita juga bikin di Jakarta. Akhirnya udah nggak jadi. Ya memangnya resikonya istihad seperti itu. Makanya kamu tidak usah istihad. Saya hitung ya, si Bawa itu ahli nahwu. Dia orang mana sih? Orang Persia kan. Imam Ghazali masuk untuk mujaddid. Dia orang Iran. Persia. Ketika dibangun, dan Allah membuktikan bahwa agama ini kafatan hatta kanal ajami kadang a'laman dal Arab, termasuk Syekh Khatib Al-Minangkar. Itu orang Arab itu tidak bisa khutbah dadakan masih begitu. Muhammad ini orang Jawa juga mantu wong alim. Dunia mungkin wong alim Arab dia mantu wong non Arab. Kata beliau, famanil Arab. Arab itu mana? Man wulida bil Arab, aman yatakallamu bil lughatil Arab al-fusha. Ya man yatakallamu bil lughatil Arab al-fusha. Ya sudah, sekarang mantuku ora usah mbok kandhani. Mantu saya enggak usah kamu bilangin nanti kon khutbah dadakan. Syekh Muhammad kan khutbah dadakan afqahu wa afqahu minal Arab. Hatta tiba Syekh Khatib karena dia pertama dites semuanya disebut Syekh Khatib Al-Minangkar. Khatib itu karena gila, ternyata pas khutbah dia fasih itu bahasa Arab. Gak terutut bahasa Madura, gak terutut bahasa Arab. Ada wal Khatib, ada wal Arabi. Padahal orang Minangkabau. Begitu dia Syekh Nawawi Al-Bantan. Dia ketika marang tafsir itu ulama al-Azhar semuanya kan. Sampai digelari Sayyidul Ulama Hijaz. Lupa kalau dia orang Banten. Gak ada Syekh Nawawi, gak ada ulama Banten. Ma'ruf Amin mungkin ulama Banten. Syekh Nawawi, Sayyidul Ulama Hijaz. Saking gak ketorone nak iku bahasa Arab wong Banten. Kalau bahasa Arab sama aja ketoron, wong Suro ketoron. Makanya masyhur itu ada santri yang iso ngerangkai kata di Arab itu masalah kepalanya dipegang gerak ini sama orang Arab karena dia belum ngajinya belum hatam. Sayyidun anta saro-saro ala rosiana. Dia pakai mufrad kan, yadun itu tangan, anta kamu berarti tangan kamu, saro-saro jalan-jalan. Ala rosiana, jadi bukan ala rosi tapi ala rosi. Jadi ngajinya baru mufrodat ketemu orang Arab jadi lagi ya Syekh ya dan angka saro-saro ala rasul lucunya orang Arabnya itu paham gak? Jadi orang Arab itu ya cerdas berarti bahasa Arab kelirulah itu ya ya Pak lah Syekh Nawawi terus Syekh Khatib itu bahasa Arabnya ada seperti kamu seperti itu gak ya dan angka saro-saro. Kalau kata kamu cerita lebih ngeri lagi. Orang Arab itu cerdas. Jadi orang anak wong Jawa kaji. Jika cerita anak wong Jawa yang kaji ini ditabuk bayarnya orang Arab. Ditabuk dipukul. Si bapaknya ini gak terima. Akhirnya anaknya orang Arab ditabuk. Orang Arabnya gak terima. 5 tak dibuat lagi. Kenapa kamu mukul anak saya? Itu sih bapaknya tadi dan ramah. Lah aku dia ada petahana. Tulisannya bahasa Arab ada dong. Anakku diada ya tak ada. Itu orang-orangnya gampang. Oh anakmu dipukul maka kamu malas mukul. Dasarnya anakku diada ya tak. Jadi orang Arab bukan dengan orang Arab itu gitu. Ya, anakku diada ya tak. Semoga ada membaca ya tak. Orangnya mana-mana. Jadi pesan saya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya tafsir itu nanti dilihat saja itu. Nanti insya Allah saya kalau nanti menurut Mas Sohil harus ada yang baca 1-2 yang baca buat syarat sana. Tapi dari semuanya tak jamin tidak saya beli semua wanita muda terwakil. Karena itu syarat dulu nggak ada ulama. Tanya Carum dulu satu kelas ini ada di situ baca sama Bang Mun, sama Pak Faruk, sama si Pak Bagus Robin semua begitu. Sampai sekarang karena memang syaratnya ngaji itu kiroah alas. Makanya semua sanad itu ya Muhammad Iqra.
Ma'ana bikorin ikro, ma'ana bikorin. Ketika Nabi ngotot ma'ana bikorin 3 kali, terus aja Jibril ngotot. Enggak, kamu harus sedang baca. Mesti Nabi gue kok semua aku. Kira-kira. Hatta balagha minil juz. Ada yang baca jadah. Terus aja dipaksa suruh baca. Kamu boleh nanti kelas, Gus ma'ana bikorin. Berarti kamu niru kanjeng Muhammad. Nabi sampai 3 kali ya bilang ma'ana bikorin, ma'ana bikorin, ma'ana. Saya niru Jibril. Tetap tak kosong. Juga kekuatan pengikut ini sangat karena memang syaratnya seperti itu. Masa kamu nego? Nego itu jangan, nggak bisa. Cuma berbanyak jangan banyak. 2 atau 3. Nanti saya beda yang ini. Jadi makanya kalau sampai ingin ngaji tafsir saya senang sekali karena sekarang banyak orang yang cuma saya buka ngaji tafsir ngomong Quran. Akhirnya ada tragedi kemarinikunya. Tapi yang lama jangan kita, gak kelasnya. Sing lawan wis padha ora jelas. Kemuliaan sing lawan apa kita. Ora tau ngaji yo. Istihad to. Ya kayak itu seperti liberal demokrasi dari lagu Hafidin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Sebetulnya maknanya gini, saking jelasnya kebenaran maka ada perlu pemaksaan. Jadi misalnya gini, 1 ditambah 1 jawabnya berapa? 2. Saking jelasnya 1 ditambah 1 2 enggak perlu pemaksaan. Bukan berarti itu liberal, enggak. Mereka tidak pernah ngaji. Makanya terus ayat gimana? La ikraha fiddin bertobat tabayyana rusydu minal ghayy. Kan enggak perlu ada pemaksaan kalau 1 tambah 1 2. Karena tabayyana mesti 2. La hadza din tabayyana haqquhu tabayyana sidquhu. Maka enggak perlu pemaksaan. Tapi malah mereka juga dalil la ikraha fiddin katanya enggak ada pemaksaan dalam agama. Karena enggak diteruskan ayatnya kan tabayyana rusydu. Hal-hal seperti ini yang harus sampai kaji. Jadi saya kembali lagi, ketika ada ayat Quran itu nisbatnya ke siapa? Nisbat lana, awil mutakalim, awil mukhotob. Karena kita punya kaidah. Kita punya apa? Makanya ketika perdebatannya Imam Ahmad bin Hanbal dengan Abu Jumat itu, kan pertanyaannya gini, Quran itu qadim apa makhluk? Kata Mu'tazilah sudah, bilang saja Quran itu makhluk. Karena di semua ayat kita belum ukimat itu kan objek di. Kita belum fusilat di. Namanya fusilat ukimat kan di berarti objek. Ketika mereka yakin itu makhluk, semua ulama menjawab jadi harus dipenjara, ada yang dibunuh. Imam Syafi'i itu satu-satunya ulama sing ngakak. Makanya orang Syafi'i rata-rata politikus itu ya ada sanad masyhur itu. Al-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kullihi hawadis wa asyara ila asobi muridan asobi lolos karena dia ada mendukung Makmun yang mengatakan apa al-kutub as-samawiyah itu apa hawadis. Tapi Imam Ahmad ketika datang, tapi Imam Syafi'i sudah gak nyaman, makanya beliau terus pergi ke Mesir karena dia ngerti Bodoni itu ya waktunya, jadi kapan-kapan mau nanya sebidang Mesir. Beliau lama ya tetap darah ini tidak, maksudnya yang menghindari itu, karena beliau tidak ingin mati sia-sia. Ketika Imam Ahmad yang menjadi martir Islam, syahidin fil Quran, dia itu satu penjara dengan maling tenang saring. Walam yazal hadza sarif arhamu bu'atullah. Maling ini kemudian yang sering saya doakan. Terus ada ulama yang teman dia, ya Ahmad, inna wa ta'ala qala wala tulqu bi aydikum ila tahdi. Maka kamu mudahana saja, tidak usah jawab Quran qadim. Imam Ahmad mental saja. Dari sekian nasihat itu, yang didengar apa? Nasihatnya maling. Jadi kadang orang fasik itu ya nasihatnya masalah. Ya Ahmad anta imamun nas, kamu itu imamun nas. Aku biasa gorong mi ada kamu demi barang sepele, yaitu nyolong barang sepele demi. Aku biasa gorong. Masuk ke yang digorong barang anta imam. Aku ini maling, itu biasa. Atasok baru alami hati jadah. Biasa aku maling demi barang batin dijilid nanti pingsan. Masuk ke rawani dijilid barang hak timbuh dijilid pingsan. Oleh Imam Ahmad terus ditasik maling. Tangan bener maling ini. Dia di penjara demi barang batin, dituduhi demi barang batin. Ini kue wani gak daerah tanuan Pak. Ini Quran gak wani. Maling kita Tuhan terus atas motivasinya. Makanya ya sudah itu kesannya pengeran, bukan tidak usah iri.
Ini Imam Ahmad pidato di depan, saya mati walau diluhu am ahya wa diluhu. Temannya ditanya gitu, saya mati tapi tidak menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran makhluk, atau saya hidup tapi menyesatkan mereka. Waqad qala Imam Ahmad anal Quran misalnya apa makhluk. Kata beliau, bal amutu walau, saya siap mati yang penting tidak menyesatkan. Akhirnya debat. Nah ini penting. Ini masih tentang ulumul Quran. Debat di depan umum karena memang Mu'tazilah sudah di atas angin dengan dalil-dalil tadi, fusilah muhkimat tadi. Akhirnya Imam Ahmad ditanya, mata taqulu fi qouli ta'ala muhkimat fusilah. Semuanya mabni majhul di yang namanya di itu objek-objek itu masuk. Imam Ahmad di luar dugaan beliau itu. Padahal beliau itu orang yang mengarangkan ilmu mantek. Tapi beliau pas itu so pintar mantek. Padahal beliau orang yang mengarangkan ilmu. Terus ditanya Abu Duat, mata taqulu fi ilmi ta'ala wa kalamuhu ilmu. Sama siapa tanya? Wa kalamuhu ilmu. Jadi begini misalnya, sekarang kan malam jam 10. Saya tahu nggak kalau besok matahari terbit dari timur? Kan saya tahu. Berarti ilmu Allah Ta'ala atau tidak? Kan kalau pikirannya Mu'tazilah gini, tabat yada bilahi wa tab yada abilah habil itu muhdasa. Karena yang dibicarakan barang hadis maka fal Quran hadis. Itu orang pikirannya Mu'tazilah. Terus pertanyaannya Imam Ahmad, fakih fadil ilmihi ta'ala qad alima wa fi azalil azal anna abalah bin kada wa kada fakana kama qad alima. Allah sudah tahu kalau Abu Lahab kelakuanmu. Allah sudah tahu nanti kalau orang Madura rata-rata mau duduk sebelah kiri. Fakana amru kama alima. Jadi yang muhdas itu adalah waqi'iyah secara tanjizi. Nah ilmunya Allah Ta'ala tetap kok qadim. Makanya jadi ilmu tauhid ada solusi qadim. Kalau tanjizi mesti kan. Akhirnya kalah juga. Wa kalamuhu ilmuhu. Kalamnya Allah adalah ilmunya. Ya sudah, berarti kalau Allah ngetikan tabat yada bila buatab fakana amru kama qad alim. Itu terjadi ada. Ini penting saya utarakan. Maka sekarang makna di Quran itu pakai makna hadis. Jawabannya pakai makna hadis. Nah, nanti yang hadis-hadis ini hanya sebagai perangkat al-ibratu bimillah bila bihususis sebab, karena Quran lebih dulu ketimbang sebab. Ini penting saya utarakan supaya clear. Yang Mu'tazilah itu cara berpikir, makanya misalnya begini. Ini gelas, ketika tak pindah, yuqalu dipindah. Tapi pertanyaannya, saya sendiri sebagai pemindah tahu nanti sekian menit lagi saya pindah. Nah, Allah tahu alamnya akan seperti ini. Nanti Muhammad kekasihku jadi nabi yang melawan Abu Jahal, yang melawan Abu Lahab. Fakana amru kama qad alim. Makanya Mu'tazilah itu kagetnya bukan main ketika Imam Ahmad menyoal fakih. Kalau kamu mengatakan Quran itu hadis, fakih bilmi mata pulusi. Lalu ilmunya Allah Ta'ala kamu posisikan di mana? Habis. Karena ilmu pasti kok. Ini penting saya utarakan. Nanti kalau Allah itu kamu tahmilkan kemana? Ya ke ilmunya Allah Ta'ala. Termasuk ilmu begini, ini kata Bang. Sama singkat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Karena Allah sudah menghentikan akan saya tampakkan ayat-ayat di seluruh penjuru dunia. Maka tren agama ini isdad dan Islam intisyar. Kayak apa? Kita ditinggal Rasulullah, ditinggal sahabat, ditinggal wali songo, tapi isdad dan Islam intisyar. Dulu kita punya kiai yang lebih top ketimbang kita. Kita tentu yakin Syekh Sulaiman top ketimbang generasi sekarang. Mbah Hashim lebih top ketimbang generasi yang sekarang. Tapi Islam di Indonesia kuat sekali. Kuat sekali. Saya masih ingat kecil saya yang jilbaban di keluarga Kiai. Sekarang orang awam jilbaban, orang awam sama. Dulu yang haji satu kampung hanya berapa, sekarang sampai waiting list seperti ini. Padahal kita Ustadz Rapati aja. Mau coba habis Rapati paham. Di pondok itu tambah besar, gerakan Islam tambah besar. Karena agama ini dikelola oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakana kama qad alim. Allah sudah besar nanti di akhir zaman itu sanurihim ayatina filah. Maka anak kamu kotanya. Maka ketika saya ke Korea sebetulnya itu saya minta karena GWN santri saja. Maksudnya minta jawab, bukan minta